Pemirsa, untuk mengetahui terkait penanganan terkini pasca erupsi Semeru, kita sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Halo, selamat siang Pak Emil. Selamat siang. Pak Emil, bagaimana sekarang penanganan pasca erupsi Semeru kemarin? Ya, jadi ini sudah memasuki hari ke-2 ya, setelah erupsi, dan tanggal 4 malam itu Bu Gubernur langsung ke lokasi dan sampai sekarang beliau fokus di sana. Jadi kami yang ditugasi untuk menghandle agenda-agenda di pemerintahan di yang lain selama beliau konsentrasi di lokasi bencana. Jadi di hari kedua ini tentunya kita terus berusaha untuk memastikan tambahan-tambahan logistik untuk penanganan kepada para pengungsi yang harus meninggalkan rumahnya. Nah, artinya Pak Emil, ini Ibu Kofifa ini artinya berkantorkah di Lumajang saat ini? Betul. Oke, Pak Emil, lah ini kan untuk upaya mengurangi dampak dari awan panas dan abu vulkanik saat ini seperti apa Pak Emil di sana, Pak Emil? Ya, tentunya pertama keselamatan yang paling penting. Itulah sebabnya dilakukan pemetaan titik-titik yang benar-benar harus clear ya. Tidak boleh ada orang di sana karena rawan sekali terekspos kepada potensi baik itu yang kemarin maupun yang lahar-lahar yang mungkin masih ada maupun awan panas guguran susulan yang bisa saja terjadi. Ya. Dan selanjutnya kemudian di sini kita sudah ada tantangan dengan jembatan yang terputus itu, maka harus dari dua lokasi ya. Satu itu harus diakses justru dari Malang, satu dari Lumajang, tidak bisa connect karena jembatan yang putus itu. Dan putusnya ini jembatan yang cukup panjang bentangnya. Nah, Pak Emil, ini pasca peristiwa erupsi yang guguran lava dari Gunung Semeru ini cukup menelan korban jiwa, cukup banyak belasan orang menjadi korban jiwa ini, adakah wacana relokasi untuk Paroga? Iya, tentunya kita harus memikirkan solusi yang lebih jangka panjang memang. Namun demikian saat ini kondisi di lapangan yang memang sulit ya, membuat kita semua energi yang ada kita fokuskan bagaimana melayani para pengungsi saat ini. Termasuk mereka itu pasti sangat khawatir dengan harta bendanya, apa yang tertinggal di dalam rumah, dan banyak yang mungkin khawatirnya nekat untuk masuk ke area-area yang perimeternya itu sebenarnya berbahaya. Nah, ini terkait para korban jiwa atau para warga yang masih selamat, Pak Emil. Ini bagaimana dengan trauma healingnya? Karena banyak juga anak-anak yang mungkin terkejut atas peristiwa ini. Ya, tentunya salah satu elemen dari tim penanganan bencana, termasuk Tagana, dari Dinsos, ini setiap bencana adalah trauma healing. Tetapi dengan jumlah pengungsi yang terdata sejauh ini 1.500 lebih, ini tentu bukan hal yang sederhana. Oleh karena itu memang ya kita berusaha semaksimal mungkin di sana untuk bisa memberikan dukungan logistik maupun moral kepada para pengungsi. Artinya dari 1.500 pengungsi ini tersebar di beberapa posko, Pak Emil? Ada 3 kecamatan, satu kecamatan bisa berapa titik, ya. Ada yang menggunakan gedung sekolah, ada yang di balai desa, ada yang di masjid, ya. Ini di Kecamatan Pronojiwo 305 jiwa yang terdata, Candipuro 1.070 jiwa, yang terbanyak di Balai Desa Sumberwuluh, dan juga Balai Desa Penanggal dan Balai Desa Sumber Mujur, serta di kantor camat Candipuro. Lalu ada di Kecamatan Pasirian. Nah, Pak Emil, ini terkait banyaknya jumlah pengungsi hingga 1.500 orang. Ini sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk membantu, misal tadi trauma healing masih kurang. Apa saja yang dikira masih kurang, Pak Emil? Ya, tentunya sekarang kita mengapresiasi mengalirnya bantuan-bantuan. Ada tenda-tenda medis yang diberikan, ada bantuan pangan, dapur-dapur umum, ya. Tentunya ketersediaan air bersih juga menjadi tantangan di lokasi. Kemudian, setelah diputuskan posko bantuan utamanya ini ada di Pendopo Kabupaten Lumajang. Disitulah kemudian akan memungkinkan siapapun yang ingin memberikan dukungan ini bisa terkoordinasi, karena kita khawatir juga lokasi di lapangan bukan lokasi yang mudah untuk dijangkau saat ini. Nah, terkait distribusi bantuan, Pak Emil, bagaimana Pak Emil di sana? Ya, untuk mau diulangi lagi? Distribusi bantuan, Pak Emil, sejauh ini seperti apa? Ya, tadi distribusi bantuan ini sekarang misalnya
dari Dinkes ini juga bahkan membawa mobile communication device yang bisa mendukung komunikasi ya. Untuk koordinasi di sana, mereka melakukan rapid health assessment untuk melihat kebutuhan bidang kesehatan apa yang perlu. Kemudian juga puskesmas yang ada di Lumajang maupun Malang harus siaga untuk menerima rujukan. Bahkan kita memobilisasi ambulans dan juga tenaga-tenaga kesehatan untuk berada di lokasi. Sedangkan untuk bantuan dapur umum ini di dua lokasi besar, satu di Candipuro, Pronojiwo, yang satu sisi Malang, satu sisi Lumajang yang terputus, di masing-masing sisi ada didirikan dapur umum. Belum begitu pula ada juga PMI mengadakan dapur umum juga. Nah ini beberapa langkah-langkah untuk kemudian memastikan ada para pengungsi terjangkau dari titik-titik pelayanan ini. Pak Emil, ini terkait distribusi bantuan, apakah ini ada hambatan seperti akses yang menuju lokasi ke lokasi pengungsian sulit, misalnya ke lokasi terpencil? Apakah ada seperti itu, Pak Emil? Sejauh ini memang kondisinya kalau dicermati jalan-jalan ini tertutup ya, sehingga bahkan kendaraan 4-wheel drive aja belum tentu bisa lewat. Yang kedua, semua sebenarnya bisa dijangkau, tetapi ada satu titik di wilayah yang namanya Kampung Renteng. Itu di Kecamatan Pronojiwo itu yang sulit untuk diakses karena masih terkepung oleh lahar. Ya. Nah, ini penanganannya seperti apa, Pak Emil, untuk para warga yang masih terisolir? Ya, inilah yang terus diusahakan, dilakukan pencarian dan evakuasi dengan alat berat ya di sana untuk kemudian membuka akses ya. Tetapi juga kemarin sudah dengan menggunakan helikopter itu sudah dipantau ya bagaimana perkembangan awan panas gugurannya dan lokasi di bawahnya situ ya, untuk kemudian dilakukan proses evakuasi. Tetapi ternyata memang tidak sesederhana itu karena memang di lokasi ini belum ketemu itu yang 9 orang yang masih hilang. Oke, baik. Pak Emil, ini kan meskipun jembatan Geladak Perak kemarin ini terputus, tapi pemulihan ekonomi juga harus berlangsung, Pak Emil, dan harus berjalan. Ini bagaimana penanganannya, Pak Emil? Pemulihan ekonomi yang mana nih maksudnya? Jembatan Geladak terputus ini menjadi satu-satunya akses mungkin yang tercepat untuk menuju ke Lumajang. Ya, baik ya. Sekarang ini tentunya tim-tim dari infrastruktur ya, itu akan melihat apa sih sebenarnya opsinya gitu ya. Karena kan Beli juga punya keterbatasan kalau ngomong bentang ya, jembatan Beli dan lain sebagainya. Jadi ini yang tentunya sedang dilakukan assessment oleh ini kan jalan nasional juga, itu menghubungkan jalan nasional ya. Jadi kami yakin dan juga perlu dicatat bahwa titik itu terputus karena itu juga jalurnya lahar dingin. Jadi itu yang sudah dipetakan Panglima TNI. Jadi harus hati-hati juga merecover di situ itu. Jadi saat ini adalah situasi emergency, situasi darurat, situasi yang tentunya memerlukan prioritas kepada keselamatan warga dulu. Nah, Pak Emil, koordinasi terkait dengan aktivitas gunung vulkanik seperti saat aktivitas pantauan vulkanis dari Gunung Semeru seperti saat ini, seperti apa koordinasinya, Pak Emil? Agar kemarin mungkin istilahnya tidak tiba-tiba terjadi tiba-tiba seperti itu, seperti apa koordinasinya? Ya, BPBD terus berkomunikasi dan melakukan road radio communication, termasuk juga dengan jalur-jalur grup ya, WA dan lain sebagainya. Walaupun komunikasi di lokasinya persis ini sulit ya, karena jaringan komunikasinya terganggu. Tetapi dari PVMBG dan pemerintah ini terus kita pantau dengan PPGA Semeru untuk melihat perkembangan aktivitas erupsi di Semeru ini. Nah, Pak Emil, terkait kemarin katanya alarm dari BNPB sendiri, BMKG sendiri tidak menyala. Ini seperti apa tanggapannya, Pak Emil? Ya tentu BMKG berkompeten untuk memberikan penjelasan. Kami fokus bagaimana para pengungsi ini terus mendapatkan update ya. Karena saat ini aktivitas Gunung Semeru menurut PPGA Semeru masih level 2 waspada. Jadi kita harus terus hati-hati dan kita lihat ada beberapa kali ya susulan-susulan aktivitas yang terjadi. Oke, baik Pak Emil, ini kan masih jangka panjang Pak Emil ya. Untuk relokasi warga sendiri kira-kira seperti apa penanganannya nanti Pak Emil? Selalu ada dua opsi kan ya, relokasi ini bisa rekonstruksi di lokasi, tapi kita lihat seberapa realistis kita bicara mengenai rekonstruksi ya, mengingat situasi yang ada dan apakah ada kerawanan untuk kedepannya dalam kaitan dengan aktivitas itu. Yang kedua ya sudah itulah yang pernah waktu itu gempa di Malang juga ya, kita ketahui itu juga rumah-rumah yang rusak tentunya ada
Kalau di lokasi yang sama tentu ada bantuan untuk melakukan rehabilitasi rumah. Oke. Atau kalau relokasi artinya kita harus menentukan titik mana ya, karena warga desa itu perlu kita pahami bahwa mereka dari rumah tinggal dan tempat pencaharian itu, apalagi di desa yang agraris itu sangat menjadi satu keterkaitan. Jadi kalaupun misalnya rumahnya bisa direcover, apakah kemudian aktivitas agrarisnya itu bisa dilanjutkan? Nah inilah yang kita tentu, tapi dalam kondisi seperti ini, tentunya kita harus pertama memastikan stabilitas dulu dari aktivitas geologisnya juga, ya, sebelum memutuskan apa-apa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Emil Elistianto Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat bertugas kembali Pak Emil. Semoga kita berharap juga Gunung Semeru tidak kembali erupsi. Terima kasih banyak Pak Emil.